Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam semuanya. Baik, kita ketemu kembali ya di perkuliahan. Kita masuk ke pertemuan berapa ya? Sebentar saya share dulu ya. Oke, baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya. Pada kali ini kita membahas mengenai apa itu pasar monopoli ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan slide-nya, saya mau beri pengantar terlebih dahulu mengenai apa itu pasar monopoli. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas mengenai pasar persaingan sempurna ya. Nah, di pasar persaingan sempurna ini dan juga pasar monopoli itu adalah merupakan struktur pasar gitu ya, struktur pasar di tempat ketemunya produsen dan konsumen gitu ya. Dan bagaimana interaksinya tergantung juga struktur pasarnya gitu ya. Dan kaitannya itulah makanya kita penting untuk mempelajari mengenai berbagai macam struktur pasar. Satu persatu kita pelajarin. Kemarin kita bicara mengenai pasar persaingan sempurna, sekarang kita membahas mengenai pasar monopoli. Oke. Nanti kita lihat apa bedanya pasar persaingan sempurna dan monopoli, dan juga berkaitan dengan apa ciri-cirinya gitu ya. Penting mengidentifikasi atau mengenali ini masuk ke pasar apa gitu ya. Pasar monopolikah atau pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik atau pasar oligopoli gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu berkaitan dengan ciri-cirinya dan penting untuk mengenali ciri-cirinya gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan. Bentar. Oke, di dalam pasar monopoli gitu ya, dalam pasar monopoli kita lihat, pahamin dulu bahwa ketika bicara mengenai pasar monopoli, kita kenal definisi dari pasar monopoli gitu ya. Jadi apa itu monopoli? Mono kan adalah satu ya. Mono itu adalah satu. Jadi ada satu perusahaan saja ya, di mana perusahaan ini adalah menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang penggantinya atau tidak ada substitusinya gitu ya. Dan struktur pasar ini sangat bertentangan ciri-cirinya dengan pasar persaingan sempurna ya. Dan kalau kemarin kita ingat apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita kemarin membagi dua hal yang bertentangan. Pertama adalah pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ya, dan monopoli. Kenapa bertentangan sekali? Karena bahkan disebut sebagai ekstrim kiri dan ekstrim kanan, atau dibalik juga boleh, ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu ya. Kenapa? Karena sangat ekstrim perbedaannya. Yang satu adalah perusahaan di sini di pasar persaingan sempurna, sedikit saya mengulang gitu ya. Perusahaannya banyak gitu ya, banyak perusahaan juga banyak pembelinya. Di sini perusahaannya cuma satu, kan mono gitu ya. Perusahaannya hanya satu gitu. Terus juga dia di sini adalah hanya sebagai price taker gitu ya. Yang sini price maker, pembuat harga gitu ya. Price maker gitu. Dan sangat bertentangan, sangat ekstrim banget bedanya gitu ya. Nah, keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah melebihi keuntungan normal gitu ya. Apa kemarin kita sebutkan adalah laba ekonomis gitu ya. Dan lebih dari labanya tuh melebihi dari laba normalnya gitu. Kalau kemarin bicara mengenai pasar persaingan sempurna gitu ya. Pasar persaingan sempurna itu kemarin kita gini kan. Nah, labanya itu pertama ada laba ekonomis di atas daripada rata-rata cost gitu, dan tepat di bawah AC minimum adalah laba normal. Namun kalau pasar monopoli beda, pasar monopoli dia melebihi dari laba normalnya gitu. Dia sampai ke kalau di monopoli itu di sini ya saya coret ya. Dia sampai ke demand pasar gitu. Nah, demand pasar juga merupakan adalah keuntungan perusahaan gitu. Jadi sampai demand pasar. Nah, pertanyaannya boleh nggak, bisa nggak perusahaan monopoli itu mengalami kerugian? Oke, nanti kita bahas gitu ya. Oke, nah karena terdapat hambatan yang berikutnya adalah di pasar monopoli itu terdapat hambatan yang sangat jadi ada hambatan untuk bisa masuk ke pasar gitu ya. Ada hambatan untuk bisa masuk ke pasar. Jadi tidak semua bisa masuk ke dalam pasar. Jadi sudah hanya satu perusahaan yang bisa, gitu ya.
Jadi nggak bisa perusahaan lain masuk ke dalam pasar. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam apa itu ciri-ciri. Nah ini yang penting ya, ketika bicara mengenai struktur pasar, kita harus mengenali ciri-cirinya. Nah tadi saya memulai dari pembahasan mengenai ciri-cirinya dibikin ekstrim gitu agar mudah untuk dipahamin. Pertama adalah ekstrim kiri adalah PPS gitu. Ekstrim kanannya adalah monopoli gitu. Nah, ciri-cirinya ya satu kalau monopoli itu adalah satu perusahaan gitu ya, terus juga tidak mempunyai barang pengganti. Nah, tidak ada barang penggantinya, tidak ada barang yang mensubstitusinya. Jadi hanya satu-satunya barang itu yang ada di pasar gitu. Juga tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Jadi tidak ada perusahaan lain yang bisa masuk ke dalam industri, hanya satu perusahaan itu gitu ya. Juga dapat mempengaruhi penentuan harga gitu ya. Dapat mempengaruhi penentuan harga gitu ya. Berikutnya adalah promosi iklan kurang diperlukan. Iya, kenapa? Karena hanya satu itu. Hanya satu perusahaan ya sangat tidak kurang diperlukan lah ya. Kalaupun promosi nanti diperlukan bukan untuk kompetisi gitu, tapi hanya untuk menjalin hubungan dengan customer aja gitu, bahwa produk ini masih ada. Jadi kalau butuh masih bisa beli produk ini gitu kasar gitu. Jadi hanya untuk menjalin kepada konsumen gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bedanya ya. Saya mau bikin grafik di ciri-ciri pasar monopoli agak mudah dipahami ya. Oke, saya bikin kurvanya. Oke. Ini P, sudut vertikalnya, sudut horizontalnya adalah Q. Di sini adalah kurva demand-nya gitu ya. Nah, di sini adalah marginal cost-nya, ya. Di sini adalah MR-nya, marginal revenue-nya ya. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Bagaimana dia menentukan harga gitu. Bagaimana dia bisa sebagai pembuat harga gitu ya. Karena di dalam pasar monopoli hanya satu gitu ya. Jadi kalau dia hendak memproduksi sebuah barang, katakan Q1 di sini, Q1, dia akan penetapan harganya itu akan sampai di demand pasar. Di demand pasar, ini demand pasar, ini demand. Jadi ini garisnya adalah demand pasar ya, ini demand pasar, demand pasar. Dia akan sampai ke demand pasar. Demand pasarnya ada di mana? Ya di sini. Ya sudah, harganya ini adalah price monopoli. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau price-nya pasar persaingan sempurna ada di mana gitu price-nya. Nah kalau pasar persaingan sempurna ini kan demand ini adalah garis kurva demand, kurva supply-nya kan MC, ya. Kan ketemunya di sini. Gitu. Nah kalau di pasar persaingan sempurna harganya di sini, harganya di sini. Nah untuk untuk penentuan harga tentunya yang lebih tinggi adalah di pasar monopoli. Gitu. Pasar monopoli harganya lebih tinggi daripada harga di pasar persaingan sempurna. Gitu ya. Oke, ini dari kurva aja ya. Jadi biar bisa paham, oh iya, tandanya di perusahaan monopoli, gitu ya. Di perusahaan yang masuk ke dalam pasar monopoli ya artinya perusahaan itu ya mewakili industrinya kan, gitu ya. Jadi ya hanya satu karena kan. Dan harganya lebih tinggi gitu, harganya lebih tinggi ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Oke. Masuk ke dalam ciri-ciri pasar monopoli, gitu ya. Ini penjelasannya aja ya, ini penjelasannya. Oke, ini penjelasannya. Ciri-cirinya adalah satu perusahaan. Nah, sesuai dengan definisi dari pasar monopoli, hal ini sesuai dengan definisi dari pasar monopoli bahwa hanya satu produk saja gitu. Perusahaannya satu barang yang dihasilkan dan tidak dapat diganti gitu ya, tidak dapat disubstitusi ya. Nah, para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Gitu. Jika pembeli menginginkan barang tersebut ya harus membeli dari perusahaan monopoli. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu gitu. Dan para pembeli tidak dapat berbuat apa dalam menentukan syarat dalam menentukan proses jual belinya gitu ya, mengenai harganya gitu ya. Jadi ya sudah menerima saja dari perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya mungkinkah perusahaan monopoli mengalami kerugian gitu, gitu ya. Mungkinkah perusahaan monopoli mengalami kerugian? Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat
Kalau perusahaan monopoli itu, ini slide-nya di mana ya? Saya coret-coretnya ya. Terlalu ke bawah ya. Bisa nggak ya? Di sini deh. Ya. Oke. Ini P ya. Ini harganya monopoli ya. Oke. Sekarang pertanyaan, mungkinkah perusahaan monopoli mengalami kerugian ya? Nah, kemarin kita tahu bahwa ketika bicara mengenai kurva ini, sampai saya hapus dulu. Nah, kita lihat bahwa ini garis MC ya. Kemarin itu ada AC, ada AVC, ada MC ya. Nah, jika perusahaan monopoli ya, mungkinkah perusahaan monopoli mengingat hanya satu perusahaan dan dia adalah penentu harga juga gitu ya. Mungkin nggak dia bisa mengalami kerugian. Nah, kasarnya apakah dia bisa seenak-enaknya menentukan harga? Tidak. Walaupun demand pasar adalah demand perusahaan gitu ya. Jadi walaupun di dalam pasar monopoli demand pasar gitu ya, permintaan pasar adalah ya demand dari si perusahaan gitu, dari perusahaan. Jadi ya perusahaan masuk aja mentok semua ke demand pasar karena tidak ada pesaing kan. Nah, pertanyaan, bisa nggak ada yang mengalami kerugian? Jika mengalami kerugian, nah kan di dalam perusahaan itu ada yang namanya biaya kan. Biaya-biaya itu kan terdiri dari total cost, itu kan terdiri dari total variable cost dan total fixed cost gitu. Nah, ketika kita sudah mempelajari sebelumnya mengenai biaya-biaya ini, kita ingat kurva ini gitu, bahwa ada rata-rata biaya kan. Nah, rata-rata biaya ini. Nah, ketika bicara rata-rata biaya, kalau ketika perusahaan tadi memproduksi sebuah barang dengan biaya melebihi dari gitu ya, melebihi dari harga yang bisa diterima oleh pasar gitu ya. Jadi biayanya terlalu tinggi, AC-nya terlalu tinggi. AC-nya ini lebih tinggi daripada harga yang mampu untuk diserap oleh pasar gitu ya, oleh demand pasar gitu. Nah, harganya di sini deh misalnya gitu ya. Ya, berapa kerugiannya ya segini. Artinya apa? Pasar monopoli hanya mampu sampai di titik ini, di titik P ini. Lebih dari sini karena AC itu lebih besar daripada P gitu ya. Jadi rata-rata biaya itu lebih besar daripada harga yang ditentukan, ya perusahaan monopoli akan mengalami kerugian gitu. Jadi mungkin nggak? Mungkin gitu ya. Kenapa ya? Karena demand melebihi daripada demand pasar gitu. Nah, itu apa namanya? Jawaban, artinya mungkinkah perusahaan monopoli mengalami kerugian? Bisa gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini tadi tidak ada barang pengganti gitu ya, tidak ada barang pengganti ya. Contohnya ini adalah listrik ya, contohnya adalah listrik gitu ya. Listrik adalah contoh barang yang tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi barangnya gitu ya. Kalaupun ada ya pasti akan dibatasi dengan hal lain, dengan regulasi, dengan peraturan-peraturan pemerintah dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak ada barang pengganti dulu dah pokoknya gitu ya. Oke, berikutnya tidak ada kesempatan atau kemungkinan untuk masuk ke dalam industri tadi. Kenapa? Karena ada hambatan. Hambatan dalam hal apa? Dalam hal legalnya. Adanya undang-undang yang tidak boleh memperbolehkan perusahaan lain masuk ke dalam pasar. Gitu. Ya, hanya satu perusahaan, yaitu PLN. Gitu. Kalau dalam listrik misalnya, PLN itu. Ya, hanya PLN saja. Ini juga dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh perusahaan lain masuk. Gitu ya. Nah, berikutnya ada teknologi. Nah, teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Jadi penguasaan terhadap apa namanya memiliki teknologi yang apa namanya yang sangat canggih yang tidak dimiliki oleh orang lain ya atau perusahaan lain ya akhirnya akan menjadi monopoli gitu ya. Berikutnya adalah bersifat keuangan. Nah, kalau modalnya yang sangat besar itu masuk ke dalam pasar tadi, tidak ada yang bisa apa namanya menyaingi, otomatis ya dia akan menjadi monopoli gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini ciri-cirinya tadi. Yang keempat adalah penentu harga gitu ya. Tadi saya sudah apa namanya? Saya gambar lagi di kurvanya biar ingat ya. Gitu ya. Ingat di dalam pasar monopoli gitu ya.
Demand pasar ini D, demand pasar adalah demand perusahaan, gitu ya. Nah, ini P, ini Q, gitu ya. Dan ketika ditentukan harganya sekian, gitu ya. Tentukan harganya sekian, nih tentukan harga P1 misalnya, jumlahnya berapa? Ada Q1. Ketika P2 ada di Q2, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa si perusahaan monopoli adalah price setter, ya sudah penentu harga gitu. Harganya sampai di mana? Sampai di demand pasar, sampai di demand pasar gitu ya. Dengan mengadakan pengendalian atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki gitu. Tapi kita lihat bahwa ketika bicara mengenai harga dan tingkat harga dan jumlah gitu ya, dan jumlah barang, jika perusahaan monopoli itu memproduksi sebuah barang harganya tinggi gitu ya, jumlah barang yang mampu diproduksi yang apa namanya, yang yang diproduksi itu ya pasti tidak sebanyak ketika harganya rendah gitu ya. Jadi ya rendah, otomatis jumlah produksinya akan banyak gitu ya. Nah, ketika harganya dinaikkan, otomatis jumlah yang mampu diserap oleh demand pasar juga jumlah produknya sedikit, tidak banyak gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, promosi iklan itu kurang diperlukan. Kita tahu apa yang disebut dengan promosi. Promosi itu kan adalah membuat sebuah aspek apa namanya kepuasan itu. Kepuasan, harapan. Dimulai dari mana? Dari harapan itu. Nah, harapan itu kan dibuat dari promosi gitu. Dari promosi atau iklan gitu. Taruh iklan gitu. Dan ketika saya mau bicara mengenai konsep promosi gitu ya maksudnya. Konsep promosi harusnya adalah ini menciptakan kepuasan dari menciptakan apa namanya, mewujudkan harapan-harapan konsumen gitu ya. Dan ketika wujudan harapan tadi terpenuhi kan timbulnya kepuasan itu. Timbulnya kepuasan gitu. Nah, tapi kalau di dalam perusahaan monopoli ini nggak perlu melakukan mekanisme ini. Kenapa? Karena iklan itu hanya digunakan dalam perusahaan monopoli hanya untuk bertujuan gitu ya, untuk memelihara hubungan aja gitu, hubungan baik dengan masyarakat, bukan untuk menarik pembeli gitu. Pembeli, orang mau melakukan pembelian itu kan adanya harapan itu, harapan terhadap sebuah barang, harapan ini terwujud timbulnya kepuasan itu. Nah, ini kan adalah kerja-kerja dari promosi gitu, kerja-kerja dari bidang promosi gitu. Menciptakan kepuasan dari harapan tadi dan seterusnya tadi itu gitu ya. Dan maka dibutuhkan iklan. Nah, tapi kalau di perusahaan monopoli tidak seperti itu gitu. Perusahaan monopoli hanya untuk melakukan iklan itu hanya digunakan untuk memelihara hubungan saja, hubungan baik dengan masyarakat gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam apa saja faktor-faktor yang menimbulkan yang bisa menimbulkan pasar monopoli gitu ya. Oke, ada 3 faktor. Pertama mengenai sumber daya gitu ya. Sumber daya tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain gitu. Juga tadi ya kaitan dengan teknologi gitu ya. Juga dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi tadi gitu ya. Sampai ke demand pasar gitu ya. Juga monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu tadi dijamin oleh undang-undang, yaitu pemerintah yang memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Gitu. Jadi ya memang bisa faktor itu akan menimbulkan pasar monopoli gitu ya. Oke, berikutnya ini di dalam kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah tadi ya, gitu ya. Berkaitan dengan apa? Dengan paten dan hak cipta atau copyright, gitu ya. Dengan hak usaha eksklusif. Tadi hanya satu masuk ke dalam perusahaan yang berkaitan dengan PLN misalnya, dengan listrik ya PLN saja. Ini kan hak usaha eksklusif gitu ya yang diberikan oleh pemerintah dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dan kita bicara sekarang mengenai pemaksimuman keuntungan dalam monopoli ya. Nah, di poin ini saya mau kita mengkomparasi bagaimana keuntungan itu bisa diperoleh dalam apa namanya, dalam perusahaan monopoli gitu ya. Maksimum keuntungannya seperti apa sih dalam perusahaan monopoli gitu ya. Oke, untuk masing-masing cara ini ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan ada 2. Ada pendekatan biaya total, hasil penjualan, dan biaya marginal ya, dan biaya marginal. Oke, tadi saya sudah gambarkan gitu. Saya sudah gambarkan mengenai hal ini yang tadi di atas deh ya, cara-caranya. Ya. Di sini mengenai ini. Mengenai harga, mengenai jumlah barang, mengenai demand, gitu ya, mengenai marginal cost, mengenai marginal revenue, gitu ya.
Dan apa namanya, ketika pemaksimulan keuntungan seperti apa? Ketika tadi saya berangkat dari pertanyaan apakah mungkin perusahaan monopoli mengalami kerugian, gitu ya. Itu menjawab hal ini, gitu ya. Ya lihat aja dari biaya rata-rata cost-nya, rata-rata average cost-nya, gitu ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan biaya marginal dan total hasil penjualan. Oke, ini kan jatuhnya biaya total dan hasil penjualan kan rata-rata biaya, jadinya rata-rata cost, gitu ya. Rata-rata cost-nya jika biaya total lebih besar daripada harga yang ditentukan, ya tidak tercapai keuntungan maksimum, bahkan mengalami kerugian, gitu kan. Nah, ketika biaya marginal dan hasil penjualan marginal, MRC sama dengan MC, gitu. Di dalam ekonomi itu ya, dalam monopoli ya sama. Di sini MR sama dengan MC, titik temunya, gitu ya. Di sini MR sama dengan MC, namun tidak sama dengan P, gitu ya. Oke, berikutnya ya. Ada kalanya, sekarang kita bicara mengenai diskriminasi harga, gitu ya. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam dua pasar, misalnya pasar dalam dan luar negeri yang berbeda sifatnya. Oke, biasanya sifat permintaan di kedua pasar ini sangat berbeda. Gitu. Untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Tidak semua perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga. Hanya dalam keadaan tertentu, diskriminasi harga dapat dijalankan dengan sukses. Di bawah ini dijelaskan beberapa keadaan yang memungkinkan perusahaan monopoli kaitannya dengan diskriminasi harga. Oke, pertama adalah ketika barang dapat dipindahkan dari tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Itu tadi ya, sifatnya unik, tidak dapat dipindahkan, hanya ada di tempat itu, dan barang kemungkinan sifat barang tadi memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Nah, berikutnya adalah sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Oke, kita masuk ke dalam ini, nanti kita bahas tersendiri ya mengenai elastisitas permintaan di masing-masing pasar ya. Oke, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut ya. Produsen dapat mengeksploitir beberapa sikap dan sikap tidak rasional konsumen. Produsen sangat memegang kendali di dalam berbagai hal kaitannya dengan sumber daya, gitu ya. Oke, sebentar. Ini contoh-contohnya. Sebelum masuk ke contoh, saya tadi bilang bahwa kita akan bicara mengenai ketika bisa masuk ke dalam diskriminasi harga kaitannya dengan elastisitas permintaan, ya. Nah, kita bahas. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk di poin ini. Oke. Nah, saya mau menjelaskan ketika kita bicara mengenai pasar monopoli itu memaksimumkan keuntungan, gitu ya, memaksimumkan keuntungan dulu. Tadi melanjutkan tadi memaksimumkan keuntungan adalah dari P kali Q, gitu ya, P kali Q. Total revenue kan dikurangin oleh total biaya, total biaya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, bagaimana mendapatkan maksimum keuntungan, gitu ya, maksimum keuntungan. Nah, ini ada rumusnya, kemarin saya sudah jabarkan. Pertama adalah mengenai turunan pertamanya kan untuk mencapai harga yang maksimum. Untuk mencapai profitnya maksimum, rumusnya seperti ini dengan melakukan turunan pertamanya, yaitu first order condition-nya, gitu ya. Nah, first order condition-nya adalah perubahan total revenue, gitu ya, total revenue tadi dibagi dengan perubahan jumlah, ya. Nah, ini dulu kita bahas yang ini, total revenue dulu ya. Itu dikali ditambah P. Sebentar ya, saya cari slide-nya dulu ya. Slide-nya saya bikin baru aja deh, susah menjelaskan. Oke, kalau enggak nanti kita selesaikan di terakhir deh ya. Di terakhir kita bahas kembali ya mengenai ini ya. Oke, saya selesaikan dulu. Oke, contoh-contoh diskriminasi harga yaitu mengenai perusahaan monopoli, yaitu dengan PLN tadi ya. Kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional, dokter spesialis karena tidak ada yang spesialis ya, cuma dia yang bisa gitu ya. Terus juga ahli hukum, guru kursus privat, dokter praktek umum itu artinya kalau di desa-desa gitu kan, atau di yang tidak punya pesaing gitu ya, mereka menjalankan diskriminasi harga dari
Ini maksudnya gini, kalau praktek umum dokter misalnya, gitu. Nah, ada orang datang, gitu, yang satu apa namanya pintunya sama rumah sakitnya, pintu praktek, tapi ketika yang masuk adalah orang yang tidak mampu, misalnya yang satu orang kaya, misalnya gitu yang. Nah, ketika orang yang tidak mampu ini mendapatkan diskriminasi harga misalnya oleh si dokter, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Nah, itu salah satu bentuk diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional, boleh saja gitu. Ahli hukum juga begitu ya, dia melakukan subjektivitas karena jasa profesionalnya, boleh-boleh saja gitu. Guru privat, mereka menjalankan diskriminasi harga dari jasa yang mereka berikan dengan tarif yang fleksibel, gitu ya, kepada orang-orang yang relatif tidak mampu. Gitu. Oke. Ini contoh-contohnya adalah kebijakan di pasar internasional, membedakan antara harga yang dijual di dalam negeri maupun penjualan ke luar negeri, harga penjualan ke luar negeri bisa dibaca. Oke, campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah, apabila perusahaan monopoli hanya memproduksi sebanyak X, gitu. Untuk menghindari kerugian ini, pemerintah perlu campur tangan, yaitu dengan menetapkan harga yang wajar. Dengan ini meringankan beban para konsumen yang dihasilkan monopoli tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menetapkan harga yang wajar dan jumlah penawaran barang yang mencukupi adalah menetapkan harga di tingkat harga di mana biaya rata-ratanya P sama dengan AC, gitu ya. Nah, maksudnya adalah ketika apa namanya diskriminasi harga ini bisa diintervensi oleh pemerintah supaya tidak terlalu tinggi, gitu. P-nya bisa sama dengan rata-rata biayanya, gitu ya. Oke, efisiensi kegiatan monopoli bisa dibaca ya. Oke. Oke, bisa dilihat. Nah, kebaikan mengenai pasar monopoli, ya. Nah, bicara mengenai kebaikan dan keburukan pasar monopoli, tadi kita lihat bahwa di kurva ini, kurvanya demand pasar adalah demand perusahaan, ini P ini Q, ya. Nah, ini salah satu kebaikan dan keburukannya, gitu. P1, P2, Q1, Q2, gitu. Dia menikmati skala ekonomi, biaya produksi yang lebih murah, gitu, daripada yang lainnya, dan keuntungannya lebih besar. Kenapa? Karena sampai ke demand pasar, ya. Untuk barangnya semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan tersebut melakukan pengembangan dan inovasi. Dengan catatan pengembangan inovasinya diperlukan kalau biayanya melebihi dari rata-rata apa namanya dari demand pasar, ya jangan sampai ke sana, gitu ya. Nah, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih bermutu, gitu ya. Memang di dalam perusahaan monopoli itu harganya lebih murah, gitu, dengan jumlah barang yang lebih banyak, gitu ya, lebih banyak. Namun kan ini adalah bagaimana apa namanya ya dimentokin ke demand pasar. Jadi apakah nanti akan menjadi kebaikan? Kita lihat ada sisi keburukannya, ya. Nah, di sisi keburukan pasar monopoli, harganya lebih mahal, gitu, di tingkat lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Ini kita lihat aja di dalam kita bandingin aja di pasar persaingan sempurna, ya. Ini P, ini Q, ini di sini. Ini MR-nya. Ya. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, kita lihat kurvanya. Nah, ini kan adalah kurva marginal cost-nya. Nah, kan harganya harusnya ada di sini. Harganya di sini, gitu. Ketemu antara kurva supply dan kurva demand. Kurva supply itu marginal cost, kurva demand-nya ini adalah titik demand di sini, ya, gitu ya. Nah, ketemunya kan harusnya ada di sini. Ini harga PPS. Namun berbeda dengan harga monopoli, harganya lebih tinggi. Ini harga monopoli di sini, gitu. Nah, akhirnya barangnya lebih mahal, yang diproduksinya lebih rendah, gitu. Yang diproduksinya lebih rendah. Nah, di sini kan jumlahnya di sini Q2, di sini Q1. Nah, jumlahnya sedikit barangnya, harganya lebih mahal dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, gitu. Oke, bisa dibaca seterusnya. Oke, kita sampai ke latihan soal. Sebelum ke latihan soal, sebentar. Sebentar ya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Nanti di Zoom akan saya berikan soal dan penjelasan soalnya, ya. Nanti dikerjakan di kolom komentar seperti kemarin. Oke, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.